sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu memberikan penilaian secara detail tentang dongeng tersebut. Yang kedua, dengan membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menceritakan pengalaman pribadi terkait nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng tersebut. Yang ketiga, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mengkomunikasikan penilaian secara lisan dan tulisan terkait dengan dongeng tersebut. Nah, anak-anak, tahukah kalian seorang pendongeng? Ya, jadi pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan kepada kalian gambar tupai dan ikan gabus, karena hari ini kalian akan membaca dongeng dari daerah Kalimantan Barat, yaitu tupai dan ikan gabus. Dan sebentar kalian membuat prediksi ceritanya. Nah, apakah kalian sudah melihat gambarnya? Ya, jadi gambar ini merupakan gambar tupai dan ikan gabus. Karena kalian telah melihat gambar tupai dan ikan gabus, sekarang Ibu akan membacakan teks tentang tupai dan ikan gabus. Kalian juga membacanya dalam hati. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai pun berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Setelah Gabus menyampaikan obat penawar penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu ini sangat ganas, tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya.
Beberapa hari kemudian, Tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya Tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, anak-anak, dari cerita Tupai dan ikan gabus tadi, pembelajaran apa yang bisa kalian tangkap? Ya, betul sekali. Jadi, pembelajaran yang bisa ditangkap yaitu persahabatan dan keberanian. Ibu mau tanya, ada di sini yang punya sahabat? Ya, ibu yakin semuanya pasti mempunyai sahabat karena sahabat sangat berarti dalam hidup kita. Sahabat selalu ada saat suka maupun duka. Ia akan selalu mendengarkan setiap keluh kesah kita. Nah, sekarang ibu minta kepada anak-anak untuk menceritakan pengalamannya yang paling berkesan atau berharga tentang persahabatannya. Mungkin misalnya saat kalian bermain dengan sahabat kalian, lalu tidak sengaja menyenggol temannya sampai jatuh, dan kalian peduli kepada sahabatnya karena ia sedang kesakitan dan mengobati sahabat kalian ini. Nah, bisa kalian ceritakan pengalaman apapun yang kalian rasakan berkesan ataupun sangat berharga. Ternyata semua pengalaman-pengalaman kalian bagus dan berkesan. Jadi, pengalaman yang berkesan merupakan pengalaman yang tidak dapat dilupakan begitu saja karena begitu berkesannya dalam hidup kita. Dapat juga berupa pengalaman menyenangkan, menyedihkan, dan lain-lain. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tentang Tupai dan ikan gabus tadi, sebelumnya ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Barisan 1 kelompok 1, barisan 2 kelompok 2, dan barisan 3 kelompok 3. Sekarang kalian menemukan unsur cerita yang ada dan menuliskannya ke dalam peta pikiran. Kemudian mendiskusikan hasilnya dengan teman satu kelompok. Nah, anak-anak, apakah pekerjaannya sudah selesai? Ya, silahkan Tina untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, jadi benar sekali yang disampaikan temannya. Apakah ada dari kalian yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan komentar sesuai hasil diskusinya? Ya, jadi itu tadi pertanyaan dari Reski, di mana pertanyaannya yaitu, bisakah Anda sebutkan pesan moral selain yang disebutkan tadi dari cerita dongeng Tupai dan ikan gabus? Apakah ada dari teman yang lain yang bisa menjawab? Ya, silahkan Evi. Betul sekali ya jawaban dari Evi. Jadi, pesan moral dari cerita dongeng Tupai dan ikan gabus ini yaitu kita harus saling tolong-menolong dengan semua orang. Nah, anak-anak, karena kalian telah melakukan diskusi terkait dongeng Tupai dan ikan gabus, serta kalian telah menceritakan pengalaman yang berkesan, sekarang ibu akan mengirimkan video di grup WhatsApp pengalaman yang telah diceritakan oleh temannya tadi. Kemudian kalian menyimak dengan baik pengalaman yang telah diceritakan oleh temannya. Setelah menyimak, ibu minta kalian buat teks wacana atau menuliskan kembali apa yang diceritakan oleh temannya menggunakan bahasa sendiri. Oke? Ya, bagaimana teks wacananya anak-anak? Ya, betul sekali jawabannya. Jadi kalian telah membuat teks wacana dengan baik. Sekarang ibu akan memperlihatkan kepada kalian rubrik penilaian agar kalian memahami apa saja yang akan dinilai. Ya, kalian sudah lihat. Jadi inilah rubrik penilaian yang dimana tercantum hal-hal apa saja yang akan dinilai setelah mempelajari
pelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 4 subtema 3 pembelajaran 1. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, semoga ilmunya dapat bermanfaat, dan tolong pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi dipelajari ulang di rumah ya. Ya, silakan semuanya pulang dengan hati-hati dan jangan singgah-singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.